Saya Rizwandi dari BM6. Saya akan membahas tentang analisis pesaing. Pengertian pesaing. Pesaing adalah perusahaan yang menghasilkan atau menjual barang dan jasa yang sama atau mirip dengan produk yang ditawarkan. Analisa pesaing merupakan suatu perbuatan menganalisis atau mengidentifikasi apa saja yang dilakukan oleh pihak pesaing atau perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa mirip dengan produk kita. Identifikasi pesaing. Untuk mengetahui jumlah dan jenis pesaing, serta kekuatan dan kelemahan yang mereka miliki, perusahaan perlu membuat peta pesaing yang lengkap. Pembuatan peta pesaing yang digunakan untuk melakukan analisis pesaing memerlukan langkah-langkah yang tepat. Langkah pertama yang perlu dilakukan perusahaan adalah dengan identifikasi seluruh pesaing yang ada. Langkah ini perlu dilakukan agar kita mengetahui secara utuh kondisi pesaing kita, sehingga akan memudah kita untuk menetap langkah selanjutnya. Identifikasi pesaing meliputi hal berikut. Yang pertama itu jenis produk yang ditawarkan. Yang kedua, melihat besar pasar yang dikuasai pesaing. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Yang keempat, identifikasi keunggulan dan kelemahan. Analisis SWOT, kekuatan dan kelemahan. Identifikasi kekuatan dan kelemahan dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, mencari dan mengumpulkan data tentang segala sesuatu berhubungan dengan sarana, strategi, dan kinerja pesaing. Yang kedua, mencari tahu kekuatan dan kelemahan pesaing baik dalam hal keuangan, sumber daya manusia, teknologi, ataupun dalam hal letak atau posisi di pasar. Peluang dan ancaman. Langkah yang perlu dilakukan adalah menganalisis semua faktor di luar organisasi yang mungkin mempengaruhi kegiatan. Analisa eksternal akan membantu dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman yang terkait dengan event. Penting sekali memusatkan perhatian pada masing-masing ancaman serta sebuah event yang saat menjalankan perencanaan untuk memastikan keberhasilan event tersebut. Strategi kontingensi. Ancaman yang diputuskan untuk tanda kutip direspon dengan suatu strategi kontingensi adalah semua ancaman yang dapat dikurangi pengaruhnya dengan perencanaan. Sebagai contoh, jika cuaca buruk, ada ancaman bagi event di luar ruangan, maka bisa menentukan cara untuk mengenainya, menunda event atau pindah ke indoor. Analisa independen dan strategi pengembangan. Ancaman yang diputuskan untuk tanda kutip direspon dengan analisa independen dan strategi pengembangan adalah semua ancaman yang memiliki kemungkinan paling besar untuk mempengaruhi event. Teknologi pesaing dan legislatif adalah contoh-contoh ancaman yang mungkin memerlukan analisis dan strategi pengembangan lebih detail. Strategi menghadapi pesaing. Berikut ini strategi menghadapi pesaing dalam pemasaran. Yang pertama itu strategi produk. Produk adalah segala yang ditawarkan di pasar dengan atribut seperti warna, kemasan, presentif, perusahaan, serta pelayanan perusahaan yang dibeli konsumen untuk mendapatkan memberikan kepuasan kebutuhan. Yang kedua, harga penetapan harga. Harga adalah suatu strategi bagi seorang penjual untuk mengandalkan pembedaan penawaran produknya dari pesaing. Sehingga penetapan harga salah satu bagian penting dalam pemasaran. Strategi promosi. Promosi dilakukan dengan cara pendekatan komunikasi yang bersifat menguasai membujuk dilakukan dengan cara yang pertama, model retorika.
merupakan suatu model dari cara seorang bicara di hadapan suatu kelompok, misalnya berempati dan salesman. Yang kedua, model propaganda merupakan suatu cara pencarian pendukung oleh seorang atau lembaga. Yang terakhir, model negosiasi, yaitu suatu perundingan antara seorang negosiator dengan negosiator lainnya, masing-masing berusaha untuk mengusahakan pihaknya. Strategi distribusi. Untuk menyalurkan barang-barang komoditi yang ada beberapa jenis saluran distribusi yang digunakan, yaitu zero stack, yaitu saluran distribusi ke konsumen. Yang kedua, one stack, yaitu saluran distribusi produsen ke pengecer konsumen. Yang ketiga, two stack, yaitu produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Yang terakhir, three stack, yaitu saluran melalui agen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teknik menentukan lokasi, layout, dan platform. Lokasi. Lokasi adalah tempat melayani konsumen, dapat pula diartikan sebagai tempat untuk memajang barang-barang dagangannya. Konsumen dapat melihat langsung barang yang produksi atau jenis jual, baik jenis maupun harganya. Lokasi digunakan produksi atau pemasaran produk, baik barang atau jasa. Keuntungan yang diperoleh dengan lokasi yang tepat, yaitu pelayanan yang diberikan kepada konsumen dapat lebih menguntungkan. Kedua, kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja yang diinginkan, baik jumlah ataupun kualifikasinya. Yang ketiga, kemudahan dalam memperoleh bahan baku dan bahan penolong dalam jumlah yang diinginkan secara terus-menerus. Yang keempat, kemudahan untuk memperluas lokasi usaha karena biasanya sudah diperhitungkan untuk usaha perluas waktu-waktu. Yang kelima, memiliki nilai atau harga ekonomi yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Yang terakhir, meminimalkan terjadinya konflik terutama dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Layout. Layout yang perlu dilakukan adalah terhadap gedung, baik tempat parkir, bentuk gudang, atau lainnya berkaitan dengan gedung tersebut. Penentuan layout juga perlu dilakukan secara cermat dan mempertimbangkan berbagai faktor seperti keindahan, kenyamanan, keamanan, efisien, dan biaya. Jenis-jenis lokasi dan layout. Setiap perusahaan paling tidak memiliki paling tidak 4 lokasi yang dipertimbangkan sesuai keperluan perusahaan. Yaitu yang pertama itu lokasi kantor pusat. Kantor pusat merupakan lokasi untuk mengendalikan kegiatan operasional cabang-cabang. Semua laporan kegiatan dan pengembalian keputusan dilakukan kantor ini. Kantor pusat juga digunakan untuk mengendalikan seluruh aktivitas cabang-cabang usaha. Lokasi untuk kantor pusat biasanya di ibu kota negara atau provinsi. Yang kedua, lokasi untuk pabrik. Lokasi pabrik merupakan lokasi yang digunakan untuk proses atau produksi barang atau jasa. Lokasi ini biasanya didirikan dengan berbagai pertimbangan, apakah mendekati bahan baku, mendekati pasar, sarana, prasarana, dan transportasi. Lokasi untuk gudang. Lokasi gudang merupakan tempat penyimpanan barang memiliki perusahaan, baik untuk barang-barang yang masuk maupun barang yang keluar. Lokasi gudang biasanya di daerah pergunungan. Hal ini dilakukan karena lokasi di sekitar kawasan pergunungan terkenal aman dan memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Yang empat, lokasi untuk kantor cabang. Lokasi lokasi cabang merupakan lokasi untuk kegiatan usaha perusahaan dalam melayani konsumennya. Lokasi ini juga digunakan untuk memajang hasil produk yang berbagai jenis barang yang dijual. Letak lokasi cabang biasanya dekat dengan pasar dan konsumen. Pertimbangan penentuan lokasi. Yang pertama itu jenis usaha yang dijalankan. Yang kedua, dekat konsumen atau pasar. Ketiga,
dekat dengan bahan baku. Keempat, kesediaan tenaga kerja. Kelima, sarana dan prasarana. Yang keenam, dekat dengan pusat pemerintah. Yang tujuh, dekat dengan lembaga keuangan. Yang kedelapan, berada di kawasan industri. Yang kesembilan, kemudahan untuk melakukan perluasan. Yang kesepuluh, kondisi adat istiadat, budaya, dan sikap masyarakat setempat. Yang kesebelas, hukum yang berlaku di wilayah setempat. Yang terakhir, pertimbangan lainnya. Pertimbangan penentuan layout. Apa itu layout? Proses penentuan bentuk dan penempatan dan fasilitas yang dapat menentukan efisien produksi atau operasi. Untuk memulai layout yang baik, perusahaan perlu mempertimbangkan hal berikut. Yang pertama itu kapasitas yang dapat dibutuhkan. Yang kedua, peralatan untuk mengurangi material atau bahan. Yang ketiga, lingkungan dan estetika. Yang keempat, arus informasi. Dan yang terakhir, biaya berpindahan antara tempat kerja yang berbeda. Pertimbangan layout berdasarkan pada situasi berikut. Posisi tab dipilih jika ukuran bentuk dan karakteristik lainnya menyebabkan produknya tidak mungkin atau sulit untuk dipindahkan. Umumnya hal ini terjadi pada proyek-proyek besar dan sangat memakan tempat seperti kapal, gedung, dan jembatan. Selanjutnya, tata letak produk. Dipilih jika proses produksi telah distandarisasikan dan berproduk dalam jumlah yang besar, namun memiliki variasi yang sedikit, di mana setiap produk memiliki tahap operasi yang sama sejak dari awal hingga akhir. Tata letak proses dapat secara bersamaan mengenai berseragam barang dan jasa penyusunan tata letak di mana alat dan sejenisnya atau yang mempunyai fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Tata letak fungsional jika menyangkut produksi yang jumlah produknya kecil namun banyak variasinya. Produk tersebut contohnya rumah sakit, universitas. Dan selanjutnya itu tata letak kantor merupakan pekerjaan dan perlengkapan serta ruang kantor agar informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Tata letak gudang menemukan paduan yang optimal antara biasanya penanganan barang atau bahan baku dan ruang gudangan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang kurang dimengerti, mohon minta maaf. Selamat malam. Terima kasih.